Ketika kapal-kapal kita berangkat dari Barcelona, itu sudah diikuti oleh drone misterius. Kita nggak tahu nih drone dari mana. Begitu kapal ini sandar, kita udah di sini dan ada pengumuman kita tanggal sekian berangkat. Ternyata tiba-tiba ada serangan drone jam 23.29 kalau nggak salah. Saat itu Yusuf Omar, dia lagi tiduran di atas kapal. Dia ngelihat ada drone lewat. Kemudian si drone itu menyemprot bahan pembakar. Dan itu 24 jam kemudian kita diserang lagi dengan bahan yang sama, tapi di kapal Alma. Ternyata setelah kita urutkan, ini asalnya dari kapal perang Amerika Serikat yang sedang sandar di Malta. Tapi menurut antum sendiri ada kemungkinan nggak lolos? Sepanjang sejarah, kapal Freedom Flotilla yang merupakan inspirasi utama dari gerakan ini belum pernah bisa menembus Gaza. Karena sejak awal tujuan acara ini adalah breaking the siege. Breaking the siege artinya membuka blokade atau menembus blokade, dan kami ini adalah orang-orang sipil yang harusnya tugas kami dilakukan oleh negara. Jangan kalah berani matinya dengan kami sebagai warga sipil. Ini dia sabotase yang terjadi dengan para relawan Sumut Flotilla yang akan menuju Gaza. Ya, jadi pasti banyak teman-teman yang dari kemarin minta update-nya apa yang terjadi di Tunisia di tempat para relawan ini, apa namanya, saudara kita yang ada di sana yang bersiap untuk kemudian menembus blokade Gaza. Nah sekarang bersama kita udah ada Syekh Amarisalah yang akan menjelaskan apa yang sekarang terjadi di sana, apakah ada kendala atau tidak gitu ya. Langsung aja sekarang. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kayaknya nih antum nih di sana nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti udah berapa hari di sana nih Tunis nih? Tepat 2 minggu. 2 minggu. Ya, 14 hari. Pas. Oh gitu. Nah sekarang kalau boleh tahu sebenarnya gini, para relawan ini di sana kemudian stay di sana itu biaya pribadi atau gimana? Separuh ada di biaya patungan lembaga, sementara ongkos-ongkos yang ada di sini ya pribadi, ada yang pribadi, kalau ada yang dari lembaganya mau ngasih ya pakai lembaga gitu. Kan kabarnya akan berangkat tanggal berapa gitu tadinya. Tapi kemudian sampai sekarang nih belum berangkat itu. Sebenarnya rencana mulanya itu tanggal berapa sih mau berangkat? Nah, ini saya ceritain dulu ya. Rencana mulanya itu kita mau berangkat tanggal 2 September. Makanya waktu saya lagi di Jordan, tanggal 26 Agustus, saya dikontak sama satu dosen Gaza, ayo segera ke Barcelona pada saat itu. Tapi karena Indonesia nggak bisa ngurus visanya, Schengen kan, kita akhirnya ke Tunis. Karena Tunis, alhamdulillah bebas visa kita ke sini. Nah, tapi ternyata ada kabar buruk, bukan kabar buruk sih ya, kabar kurang baik aja, bahwa ada cuaca buruk yang melanda di Barcelona dan belum semua kapal siap berangkat. Bahkan kapal-kapal yang sudah sampai tengah, sudah mau sampai Tunisia, dijemput oleh kapal-kapal penolong dari Barcelona lagi karena cuacanya benar-benar buruk, ombak sampai 5 meter dengan kapal kecil kapasitas 9 orang. Loh emang dekat itu Spanyol ke Tunis? Itu cuman kayak ini, ya jaraknya mungkin sekitar 30 sampai 50 kilo lah. Oh dekat. Dekat. Jadi antara mungkin Anda jelasin secara geografis dulu kali ya. Antara Barcelona atau Italia, Spanyol, Malta dan Yunani dengan Tunisia itu cuman kayak Riau, kemudian Batam, Singapura dan Malaysia. Kayak gitu kurang lebih bentuknya. Gitu. Jadi ini Oh. satu komplek, satu satu lautan gitu loh. Makanya Heeh. keberangkatan ke Tunis itu bukan cuma karena memang Tunis juga pro Palestine, akan tetapi memang tempatnya dekat dan di sini pintu keluar untuk kita ke Laut Mediterania dari ujung Eropa dan Afrika. Gitu ceritanya. Tapi negaranya sendiri atau pemerintahannya pro Palestina nggak? Oh, sangat pro Palestine, dari kubu manapun itu di sini sangat pro Palestine. Mau itu dari kubu yang sekuler, kubu yang apa Marxis atau dari kubu yang Islamis, semuanya sangat pro Palestine. Nah. Kan kalau untuk kita ingat dulu tahun 88 PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat almarhum itu kan pernah diberikan sanksi internasional, keluar dari Palestina, tidak boleh lagi memimpin Palestina dari dalam Palestina. Nah, ibu kotanya Palestina saat itu atau kantor PLO saat itu pindah ke Tunisia gitu loh. Jadi Oh. emang negara ini udah kayak Little Palestine sebenarnya. Udah CS banget lah gitu. Berapa sih kilo jaraknya antara Tunis Palestina? Kalau kilonya mungkin sekitar 2.000 ya kalau jalur laut. Cuman kalau di jalur darat ya pasti lebih sekitar 2.500 atau 2.600.
Karena kan dia mesti muter ke atas itu kan dari Mesir, dia mesti muter ke atas. Tapi kan kemarin dengar kabarnya bahwa perahu bantuan itu ditembak sama drone, ya kan? Ini bener apa enggak nih? Soalnya kalau kita pikir dari drone dari Israel ke situ 3.000 meter ya lumayan juga. Drone apaan gitu, kuat banget jauh segitu gitu. Oke, ini jadi kronologinya. Ketika kapal-kapal kita berangkat dari Barcelona, itu sudah diikuti oleh drone misterius. Kita nggak tahu nih drone dari mana. Itu ya yang pertama. Lalu yang kedua, begitu kapal ini sandar, kita udah di sini, lagi acara-acara seru-seru, dan ada pengumuman kita tanggal sekian berangkat. Saat itu tanggal berangkat pertama, tanggal 7 September, sekitar seminggu yang lalu, atau 10 harian yang lalu. Ternyata tiba-tiba ada serangan drone jam 23.29 kalau nggak salah. Gitu, ada Malam. serangan drone, saat itu Yusuf Omar, dia lagi tiduran di atas kapal, dia ngelihat ada drone lewat, kemudian si drone itu menyemprot bahan pembakar. Itu tembakan peringatan bahasanya. Itu di perahunya Yusuf Amar itu. Iya di Perahu Yusuf Omar, namanya di perahu utama namanya perahu Familia. Itu cuma tapi api aja nyemprot. Api, api. Jadi kalau kita lihat hasil apa sampah bakarannya itu, dia kayak semacam ada jaring-jaring atau plastik yang itu digunakan untuk membuat apinya tidak cepat padam. Ah, Dan itu 24 jam kemudian kita diserang lagi dengan bahan yang sama, tapi di kapal Alma. Jadi kapal Alma itu kapal kapal biasa, nggak ada siapa-siapa isinya. Maksudnya isinya juga bukan bukan tokoh utama gerakan ini, tapi tetap aja itu merupakan sebuah ancaman. Ternyata setelah kita urutkan, ini asalnya dari kapal perang Amerika Serikat yang sedang sandar di Malta, namanya USS Lewis B. Puller. Malta itu jaraknya cuma sekitar 250 kilo dari sini. Dan dia mengirimkan helikopter ke atas Sisilia di Italia karena penduduk Sisilia melaporkan mereka melihat helikopter militer yang bukan helikopter negara mereka. Dan itulah dugaan kita tuh helikopter Amerika Serikat. Gitu ya. Kemudian helikopter ini melepaskan drone, drone itulah yang menembaki kita. tetap aja pelakunya itu juga ya. Itu kan di saat yang bersamaan juga ketika kejadian itu kan mereka lagi bom Qatar juga tuh, ya kan? Betul. Jadi sebenarnya berarti sebenarnya dia sedang melanggar teritori di dua negara tuh saat ini. Betul. Dan bukan hanya dua negara, saat itu empat negara karena Suriah dan Lebanon juga diserang. Makin gemes aja sini ya. Kenapa sih ini nggak selesai-selesai nih kelompok nih? Aduh. Tapi kalau kita lihat sekarang dia kan katanya ada dua ngebom dua sama apa namanya perahu bantuan itu yang dimaksud itu ya. Yang katanya itu mereka nggak klaim kalau mereka pelakunya, tapi katanya kena meteor gitu. Nah, lebih tepatnya, jadi mereka tidak pernah mengakui atau mengklaim, ditanya juga enggak gitu loh, karena kita udah tahu pelakunya pasti dia. Cuma Hmm. kemudian uniknya pemerintah Tunisia bilang, ini mah kesalahan teknis, entah mesin meledak atau apa gitu loh. Sampai Yusuf Omar waktu itu diundang ke sebuah media Tunisia, media mainstream Tunisia. Lalu kemudian dia dikonfrontir sama jurnalis. Ini kenapa ledakannya terjadi? Gitu. Tapi si jurnalisnya ngebantah. Ini oh kesalahan teknis ya. Ada bom apa apa namanya ada ledakan. Dia pokoknya menghindari kata-kata ada ledakan bom, roket dan lain sebagainya. Dia hanya mau kesalahan teknis itu versi resmi dari pemerintah Tunisia. Hmm. Terkonfirmasi juga dong katanya pro Palestine. Nah, ini kayaknya memang pada akhirnya pemerintah Tunisia memang pro Palestine. Akan tetapi pada saat terjadi serangan ke Qatar, pemerintah Tunisia itu takut kita akan dikatarkan atau kita akan didamaskuskan itu bahasanya. Dan kalau Qatar itu memiliki apa perisai serangan udara yang cukup kuat atau pertahanan udara yang cukup kuat, itu aja masih bisa ketembus apalagi Tunisia. Itu dia yang dihindari oleh pemerintah Tunisia sebetulnya. Oh, ada alasan untuk ngebom ini para relawan ya. Dianggap calon ham apa segala macam gitu. Jadi dia merasa punya hak untuk ngelakuin itu kan. Ini juga yang jadi perhatian kita sekarang gitu loh. Jadi, nah, mungkin saya lanjut cerita soal sabotase dulu ini kayak yang menarik nih ya, berhubungan dengan sikap pemerintah Tunisia tadi. Setelah tanggal 7 itu, sejak awal kita sudah merasa aneh. Kan tanggal 7 itu ada perayaan besar-besaran kan menyambut kapal yang sandar dari Barcelona. Umumnya di Ancol misalnya, tahun baru atau apapun deh yang bukan bukan ada bule dalam skala besar datang atau bukan ada turis asing dalam skala besar datang untuk mengkritik satu kebijakan negara lain gitu kan. Itu polisi pasti di mana-mana dong. Ada barakuda, ada pemadam kebakaran, ada patroli laut. Ini di pelabuhan sih di Bosai kita lihat kehadiran polisi sangat minim. Kalau saya lihat mungkin hanya sekitar belasan, yang jelas tidak sampai puluhan.
ke maksimal paling 20, itu pun polisi tampak santai, ngerokok dan lain-lain sebagainya. Dibandingkan dengan adanya sekitar belasan ribu orang yang hilir mudik bawa bendera Palestina, bukan warga Tunisia. Itu saja menurut kita sudah cukup aneh gitu loh. Ya, maksudnya kok pengamanannya sangat minim. Apakah ini akan dibuat rekayasa forum gitu. Jadi semacam kita dibuat rusuh sendiri, polisi terlambat menangani sehingga ada korban jiwa atau bagaimana, kita nggak tahu, ya kan? Lalu yang kedua, sekitar tanggal 12 atau tanggal 11 kemarin kita pergi ke Labuhan Bizerte atau Pelabuhan Bizerte yang ada di wilayah utara Tunisia. Kita ke sana, kita dalam pandangan mata telanjang kita melihat 3 sampai 4 drone melayang di atas kepala kita gitu loh. Dan karena itu malam hari nggak banyak yang menyadari. Ada orang-orang yang HP-nya bagus, kita coba sorot ke langit, ah betul ternyata ada drone. Saya menyadari itu ketika saya ngerekam ngerekam yel-yel, kemudian saya zoom, ternyata di belakang kepala orang yang lagi yel-yel itu agak jauh ada drone. Ke zoom sama HP saya gitu. Ah ini menurut kita udah cukup aneh gitu loh. Dan masalahnya adalah ini drone-nya bukan yang kemudian drone-drone biasa gitu loh. Karena kita tahu dari gerakannya, dari apa namanya lampu-lampunya, apa dan lain sebagainya, ini bukan drone biasa. Apalagi pasti sensitif dong, namanya habis serangan drone, masa pemerintah Tunisia ngizinin aja ada drone di situ. Nah, gitu loh. Jadi ada beberapa hal-hal lucu yang kita rasain di sini, hal-hal lucu dalam tanda kutip ya, hal-hal aneh di sini yang kita rasain. Apa itu sengaja biar dilihat? Jadi intimidasi. Eh, Justru sebaliknya, kami nggak merasa ada intimidasi dari pemerintah Tunisia sama sekali justru. Gitu loh. Kami merasa kami hanya dipermainkan kayak di pingpong gitu. Kayak misalnya gini, kami nyari kapal nih. Nah, dari pihak pelabuhan tuh bilang, ya kapal boleh sandar, tapi nanti ya tunggu 6 jam lagi karena apa lagi penuh trafiknya. Kita lihat selama 6 jam, nggak ada kapal yang datang gitu loh. Artinya nggak penuh kok, kosong-kosong aja di pelabuhan, kenapa kita nggak boleh merapat gitu loh. Satu. Terus yang kedua, kita juga merasa oke ya tanggal berapa kemarin? 13 atau tanggal 14 kita akan ada pelepasan besar-besaran ya, 50 kapal kita lepas sama-sama dengan catatan yang berangkat cuma 20 karena simbolik. Ternyata pemerintah Tunisia melarang kita untuk apa namanya melepaskan kapal serempak untuk mengumpulkan publik. Alasannya macam-macam gitu ya, dibilang nanti bahaya lah apa segala macam. Akhirnya kita diizinkan melepaskan kapal itu satu persatu tanpa seremoni gitu loh ya. Kalaupun ada seremoni cuma sampai puluhan orang aja lah gitu, nggak nyampe 100 orang lah yang ada di pelabuhan itu teriak-teriak seperti yang teman-teman bisa lihat di story Instagram saya, cuma segitu-gitu aja orangnya. Kemudian berangkat satu, nanti 3 jam lagi berangkat satu, 6 jam lagi berangkat satu, tengah malam berangkat satu gitu, sehingga akhirnya kapal-kapal itu berkumpul di tengah laut, ya kan, nunggu di tengah laut. Dan bayangkan misalnya kapal pertama sudah berangkat 3 hari yang lalu, kapal ke-10 baru merapat 3 hari kemudian. Tentu kapal pertama bahan bakarnya sudah habis lagi dong. Kayak gitu loh. Jadi dikerjain aja sebenarnya gitu loh. Sekarang yang udah berangkat berapa jadi? Nah, hari ini kalau menurut situs di Mapim, ya Mapim itu teman-teman NGO dari Malaysia, itu dia bikin aplikasi untuk melihat peta kapal yang sudah berangkat. Dari kita yang sudah berangkat 18 dari Tunisia. Dengan catatan hanya 4 kapal dari Tunisia, sisanya adalah kapal-kapal berbendera Spanyol. Artinya berangkatnya dari Spanyol mereka ini sebenarnya. Cuma merampat di Tunisia, kemudian berangkat lagi. Berarti 18 kapal berangkat, alhamdulillah. Maksudnya siapa tahu dalam waktu dekat kita udah bisa terima update kabarnya ya. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Tapi update-nya ini ada nggak sih? Sekarang di tengah laut ngapain gitu? Ketahuan nggak? Jadi pertama kalau untuk kita ngelihat live report kapal sudah sampai mana dan lain sebagainya, itu nanti akan bisa kita lihat di situsnya Mapim itu. Harusnya ada di situs Global Flotilla, akan tetapi situs itu tampaknya lagi diretas. Saya tidak paham kenapa, karena tidak bisa diakses situs itu. Lalu yang kedua, kalau update situasi di kapal bagaimana? Jadi setiap kapal dilengkapi dengan Starlink, kita bisa melihat updatean kawan-kawan kita yang ada yang dari Malaysia, ada yang dari mana dan lain-lain sebagainya, itu mereka bisa tetap ngupdate karena ada jaringan internet di atas kapal. Justru kalau mereka tidak ngupdate lebih dari 3 jam lamanya, kita tahu berarti mereka sudah diintercept. Itu kurang lebih. Nah, berarti jadwal keberangkatannya kapan lagi nih berarti itu tim Indonesia gitu. Jadi berangkat atau enggak? Nah, untuk itu kami masih menunggu arahan dari Ustadz Hussein. Makanya saya, Bang Rizky Fauzi, Mbak Wanda Hamidah, kami tetap stay di sini.
untuk menunggu arahan Ustadz Hussein. Tapi kalau teman-teman secara umum ya, sikap sikap negara Indonesia sendiri memutuskan tidak berangkat, tapi tetap tergabung ke dalam misi Sumut Flotilla sebagai pemberi dana, sebagai pendukung media, dan juga sebagai penyandang kapal, artinya sebagai donatur kapal. Dan juga donatur perbekalan. Ini kita jadi sibuk, tetap sibuk kita di sini. Cuman kita memilih menyerahkan kursi kita karena tadi ada beberapa hal yang mungkin dari pembina kita yaitu Ustadz Bahtiar Nasir dan Ustadz Hussein Gaza melihat sebaiknya kita tidak berangkat karena tadi semakin lama kita ada di Tunisia semakin kosnya akan besar. Lalu yang kedua, keberangkatan kapal ini juga tidak jelas, apalagi banyak di antara kita yang tidak bisa berangkat tanpa ditemani oleh satu orang lagi. Misalnya nih, teman-teman jurnalis, satu orang kameramen dan satu orang reporter, dia nggak bisa berangkat dong kalau dua-duanya dipisah. Ada juga beberapa di antara kita semacam ustazah-ustazah yang tidak bisa berangkat sendirian. Mereka harus dikawani oleh satu orang dari Indonesia. Kita memutuskan akhirnya sudah demi keamanan bersama dan kita akan melakukan persiapan yang lebih rapi dari Indonesia dan Malaysia akan memberangkatkan kapal lagi di momen global sumut selanjutnya. Oh gitu. Jadi maksudnya bertahap ya. Mungkin belum bisa berangkat sekarang, tapi yang nextnya akan berangkat gitu. Nah dari kontingen Indonesia ada yang ikut berangkat perwakilan apa nggak berangkat semua? Nah, jadi kemungkinan karena Ustadz Hussein termasuk ke dalam steering komite, termasuk perwakilan negara gitu ya. Maka Ustadz Hussein sangat mungkin tetap berangkat dengan kapal observer. Akan tetapi belum ada kejelasan kapan, makanya kami anak-anak buahnya beliau gitu ya memutuskan akan dipulangkan. Terkecuali saya, Bang Rizky Fauzi dengan Mbak Wanda Hamidah kami tetap akan menunggu. Lalu yang kedua, Mbak Wanda Hamidah itu dia mencari kuota kapal sendiri, bukan lewat jalur negara Indonesia. Dan beliau katanya sampai hari ini, sampai dengan podcast ini ya, masih mendapatkan kursi itu. Akan tetapi situasinya Ustadz Hussein Gaza sendiri tidak mau ikut memperjuangkan atau melarang. Karena baik lagi sudah bukan kuota negara Indonesia, tapi kuota pribadi saja. Begitu kurang lebih. Oh, berangkat karena ini sendiri ya, biaya sendiri itu ya. Bayar berapa emang kalau mau ikut berangkat sendiri? Nggak bayar, nggak bayar. Nggak bayar. Artinya kan biaya hidup selama dia nunggu di darat ini kan tidak lagi menjadi tanggung jawab dari GPC. Terus ya mungkin nanti biaya-biaya tambahan ketika ketika kapal itu harus sandar di beberapa negara dan lain sebagainya. Ya berarti pihak GPC hanya memantau saja, tidak lagi tercakup ke dalam biaya kolektif, itu bahasanya. Jadi sayang sekali ya, berarti eh, tim Indonesia terpaksa harus kembali ke tanah air. Dan ini hanya momentum aja sih sebenarnya ya. Maksudnya karena momentum eh, saat momen yang sekarang berangkat adalah tim yang berbeda. Nanti pemberangkat berikutnya baru akan ikutan dari tim dari Indonesia. Walaupun akhirnya menyumbang kapal ya 5 ya. Betul, 5 kapal. 5 kapal disumbangkan. Ini tentunya juga dari sumbangan teman-teman semuanya. Tapi sebenarnya kondisinya bagaimana sih? Ya, ibaratnya gini, belum ada satu grup pun atau kontingen pun yang bisa menembus blokade Gaza sebenarnya. Ini bentuknya sebenarnya seperti one way ticket sih sebenarnya. Yang berangkat belum tentu pulang. Lain ceritanya kalau kita jalan mau tamasya gitu, mana kek dalam negeri luar negeri berangkat mau pulang kapan tahu. Ini nggak ada tiket pulangnya berangkat gitu. Jadi ya pasti akan bikin cemas keluarga gitu ibaratnya. Tapi menurut antum sendiri ada kemungkinan nggak lolos? Oke, pertama kita lihat dari sejarah dulu ya. Sepanjang sejarah kapal Freedom Flotilla yang merupakan inspirasi utama dari gerakan ini belum pernah bisa menembus Gaza. Karena sejak awal tujuan acara ini adalah breaking the siege. Breaking the siege artinya membuka blokade atau menembus blokade dan kami ini adalah orang-orang sipil yang harusnya tugas kami dilakukan oleh negara, bukan orang-orang sipil. Ya. Membuka blokade itu maksud kami adalah kami mempertunjukkan kepada negara-negara yang bertanggung jawab terhadap genosida yang terjadi di Gaza. Gini loh caranya, kirim kapal perang kalian, kirim pasukan kalian, ayo tembus. Kalian jangan kalah berani matinya dengan kami sebagai warga sipil. Gitu loh. Hmm. Kami yang bahkan tidak pernah memiliki pelatihan maritim sedikit pun, kami yang beberapa di antara kami bahkan tidak pernah memegang atau melihat senjata api dalam bentuk apapun. Kami memutuskan berlayar menghadapi pasukan militer di laut, menghadapi kapal perang Amerika Serikat yang ada di Malta dan lain sebagainya, yang harusnya ini dilakukan oleh negara.
Dan dalam sejarah memang tidak ada kapal-kapal yang pernah sampai ke Gaza atau bisa memberikan bantuan di Gaza. Karena apa? Skenarionya cuma tiga. Diintercept, kemudian ditangkap, kita masuk ke pelabuhan Ashdod, kemudian dideportasi, atau kemudian kita dibom, diledakkan seperti skenario kapal Mavi Marmara, atau kemudian jauh sebelum kita sampai ke Gaza, kita sudah diusir, disuruh pulang. Kita tidak boleh menembus lautan Israel lah gitu bahasanya, lautan-lautan Palestina gitu ya. Skenario cuma itu. Yang udah berangkat siapa aja? Yang sudah berangkat, saya tidak tahu jumlah detail, akan tetapi kalau misalnya kita hitung rata-rata setiap kapal ada 9 orang, maka kita kalikan saja sekitar 20 kapal, berarti sekitar 180 orang yang berangkat. Berarti keberangkatannya kan berapa hari ya sebelum kemarin? Apa hari ini? Berangsur-angsur dimulai dari tanggal 10. Dari tanggal 10. Berarti udah ada yang berangkat duluan. Perkiraan berapa lama perjalanan? Kalau dari titik kumpul, itu perkiraan sekitar 8 hari. Titik kumpul kita sekitar 100 kilo dari pantai Tunis. Berarti mestinya ada yang udah sampai dong nih. Belum, menahan. Mereka nahan. Oh, nahan. Nahan agar bisa berangkat sama-sama. Jadi ngumpul di tengah laut, mereka turunin jangkar di tengah laut, nunggu. Oh, memang kalau rame-rame itu lebih impactful sih ya. Maksudnya mereka juga mau cover up sesuatu juga nggak bisa kan gitu. Nah, tapi memang agak rugi waktu terutama jalan duluan karena kan pasti costnya lebih banyak ya untuk apa namanya untuk expensesnya dia. Aduh, sayang sekali ya teman-teman semuanya. Walaupun begitu, tapi tim ini tetap akan berangkat di kloter berikutnya. Nah, kalau sekarang berarti kayak Ciki gitu ya, kemudian Teh Wanda itu juga ini, apa namanya juga pulang. Mbak Ciki Fauzi saat ini sudah menuju Jordan untuk penyaluran bantuan ke Palestina. Sedangkan Mbak Wanda Hamidah kemungkinan besar akan pulang esok hari. Oh, jadi malah Ciki malah ke Jordan. Betul, ada penyaluran beliau. Oh, ya daripada nggak dapet udah sampai situ ya. Kalau untuk antum kira-kira masuk apa nggak nih? Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Kalau ada tiga skenario yang kemarin kita bahas bersama-sama. Pertama, si kapal-kapal ini kemungkinan besar akan diintercept, tidak boleh masuk, dicegat oleh kapal perang, dipindahkan ke Siprus semuanya. Yang mana Siprus itu masih sekitar 300 kilo dari Gaza. Atau kemungkinan yang kedua, ya kita akan diombang-ambing di tengah laut sampai bahan bakar habis, lalu ditangkap, masukkan ke Israel. Jadi dikerjain aja kita sama bahan bakar habis. Jadi kayak dikejar biar kita pergi aja gitu loh. Tapi tujuannya untuk mengosongkan bahan bakar kita. Atau kemungkinan ketiga, justru kami berharap di tengah perjalanan akan terjadi gencatan senjata. Meskipun kami tidak bisa masuk Gaza, tapi setidak-tidaknya kami mendarat gitu loh. Setelah mendarat, yang terjadi kita akan dideportasi sama-sama. Itu ceritanya. Jadi nggak ada opsi masuk Gaza sebenarnya. Nggak ada opsi masuk Gaza, tapi sudah pasti bahwa ini perjalanan satu arah sih sebenarnya kan nggak tahu kapan pulangnya kan gitu. Nah, perkiraan nih kalau misalnya berangkat lagi kapan? Nah, tentu tuh kita mengambil musim yang paling nyaman untuk berlayar ya. Jadi artinya tahun depan antara bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kalau tahun depan yang sebelumnya udah pulang dong. Saya pikir mau biar ada apa namanya kesinergian di sana ya. Nah, ini yang kemudian banyak sekali yang orang tidak tahu ya. Sebetulnya Freedom Flotilla itu selalu berlangsung setiap tahun. Ya, setiap tahun tuh selalu ada, akan tetapi ada yang viral, ada yang enggak gitu loh. Jadi bukan cuma kemudian ada Mavi Marmara, kemudian ada Medlin, baru sekarang enggak seperti itu. Ini adalah gerakan jangka panjang. Seiring Hmm. dengan genosida yang terjadi di Gaza sudah terjadi sejak tahun 1948, bahkan sebelum itu. Maka sebetulnya bahkan sejak tahun 70-an sudah ada loh kapal-kapal dari Amerika yang berangkat gitu loh. Selalu selalu ada seperti itu. Jadi ini akan menjadi gerak jangka panjang dan ingat ini bukan gerakan mengirimkan bantuan. Ini sebenarnya aksi demo lewat laut sebenarnya gitu. Ini tuh Ya. sebenarnya kita lagi demo, cuman lewat laut. Sebenarnya gitu. Berarti suasana di Tunis tuh rame banget dong ya. Sebetulnya rame banget, rame banget. Ya bayangin ada ribuan warga negara asing memadati satu pelabuhan untuk cheer up gitu kan, takbir apa segala macam, rame banget. Mereka meneriakkan nama pejuang-pejuang yang syahid, mereka meneriakkan biruh, bidam, nafdika ya Gaza dan lain sebagainya. Dan padahal mereka non Muslim, artinya genosida ini sudah merupakan domain kemanusiaan, bukan lagi domain Gaza saja atau bukan lagi domain agama Islam saja. Udah isu kemanusiaan ya, isu internasional ya.
Ya, walaupun begini, tetap kita juga berbahagia karena antum dan juga para tim dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mungkin kadarullah di saat ini kloter sekarang belum bisa berangkat bareng, insya Allah akan dimudahkan di kloter berikutnya. Di sini kan kita lihat bahwa semuanya panitianya dari negara-negara yang berbeda gitu ya, pasti banyak sekali apa namanya lost in translation di situ kan. Bahasanya beda, budayanya beda, maksudnya apa nggak tahu gitu. Ada bentrok-bentrok salah paham nggak gitu misalnya maksudnya begini, oh nggak taunya begini gitu, kayak berangkatnya ini nggak taunya berangkatnya besok gitu misalnya. Ini mungkin beberapa yang menarik ya. Artinya saya menceritakan ini untuk menceritakan spektrum ideologi yang berbeda. Fun fact-nya, kami di sini disambut oleh semacam serikat buruh Tunis. Nah, serikat buruh Hmm. Tunis itu gerakan Marxis, ya gerakan nuansanya ke nuansa komunis gitu loh. Sementara kebanyakan negara-negara Asia itu, Indonesia, Malaysia, Maladewa, Pakistan yang berangkat gerakan-gerakan Islam gitu. Nah, di sini sempat ada kayak kita tanya di jalan di masyarakat Tunis, di mana ya gedung ini? Gedung apa? Kalian serius masuk ke situ? Gitu. Terus tapi setelah kita tanya orang lain, di mana ya pertemuan Palestina itu? Ah, di gedung itu dikasih tahu sama mereka. Jadi itu udah ketegangan ideologis yang pertama. Terus yang kedua, uniknya memang gerakan ini banyak sekali diikuti oleh orang-orang Eropa yang merupakan pelaku LGBT. Nah, Oh. karena kan balik lagi ya, teman-teman LGBT ini kan merasa mereka punya perasaan sama-sama terdiskreditkan, sama-sama terjajah, sama-sama dipinggirkan gitu loh. Kan sehingga mereka akhirnya mau mengadvokasi isu kepalestinaan bareng-bareng sama kita semua. Dan di dalam kita sempat dikasih tahu dengan keras, pokoknya kalian jangan ngomongin apapun itu soal gerakan hak. Kalian jangan ngomongin apapun soal masalah orientasi seksual. Kalian jangan ngomongin apapun persoalan Holocaust apa dan lain sebagainya. Karena ada juga orang Yahudi nih ikut nih. Gitu, seru makanya. Wah, itu banyak banyak ketemu orang dengan apa namanya budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda gitu. Sekarang apa nih yang mau antum sampaikan pesannya kepada para yang udah nunggu Freedom Flotilla untuk berjalan lagi? Kan banyak doa dan juga harapan dari para viewers nih. Oke, pertama kembali saya tegaskan bahwa Indonesia tidak mundur dari misi ini. Artinya dana kita tetap kita kirimkan, kapal kita tetap kita kirimkan, dan perwakilan kita tetap kita kirimkan. Akan tetapi, kami memutuskan demi keamanan dan keberlanjutan gerakan yang ada di Indonesia, sebagian di antara kita harus pulang, harus melanjutkan gerakan yang ada di Indonesia. Ya kan? Lalu yang kedua, teman-teman sekalian, insya Allah dalam waktu yang dekat kita akan mengadakan, kita akan menjadi host atau kita akan menjadi tempat awal keberangkatan kapal Freedom Flotilla selanjutnya melalui aksi Sumut Nusantara. Bersama dengan Indonesia, Malaysia, kita juga akan mengajak Jepang, kita akan mengajak Korea, Maladewa, dan negara-negara kepulauan yang ada di Asia Timur dan Asia Selatan untuk berangkat di waktu yang dekat nanti insya Allah. Maka kita tidak mundur, kita mempersiapkan ini dengan cara yang lebih baik, kita mempersiapkan ini dengan dana yang lebih siap lagi, insya Allah. Dan fokus utama dari acara ini bukan kami, ya bukan gerakan flotilanya. Gerakan flotila ini ada karena Gaza. Maka teman-teman silakan beritakan kembali tentang Gaza. Fokus kepada pembantaian yang sampai hari ini sudah hampir 65.000 jiwa. Itu yang harus jadi fokus kita. Sekarang ini berarti kan adalah momen tetap aja ya, maksudnya tetap bukan berarti terkendala berangkat, bukan berarti kemudian nggak berjuang lagi gitu kan. Dan di sini juga adalah sesuatu simbol bahwa dunia ini nggak diem gitu ya. Banyak orang-orang baik di sana gitu, yang kemudian mau mengalokasikan waktunya untuk sama-sama memikirkan Gaza. Ini sebenarnya sesuatu yang udah eh, jauh dibanding waktu di awal-awal itu kan. Maksudnya orang nggak ada yang kemudian sampai bergerak begini, begitu kan. Dan eh, pernah ada sejarahnya yang bawa boat ke Gaza malah tereksekusi ya kan, mafia Armara gitu. Masih Marmara itu, Maxi Marmara itu kan apa namanya tereksekusi ya orang-orangnya kan. Ada yang masih hidup, ada yang meninggal gitu. Yang kedua kan yang Greta Thunberg sama si Jason Berger itu kan cukup ditangkap aja ya kan, karena mereka orang kulit putih. Nah ini apalagi ini kita nih orang Asia gitu ya, yang mereka seperti ya nggak ada harganya lah di mata mereka gitu seolah-olah. Dengan mudah banget kayaknya kalau mereka mau melayangkan nyawa orang-orang Asia gitu, kayak gampang banget gitu. Nah sekarang ini
banyak yang berharap kemudian mau diikutsertakan gitu. Misalnya dari kemarin waktu saya pasang reels, ada yang nanya link daftarannya gimana segala macam. Nah sekarang malah justru udah sampai ke sana pun belum sukses, belum bisa kemudian, belum tentu juga kemudian bisa tembus gitu ya. Nah tapi semangat itu tetap ada, perlu kita hargai juga. Tapi sebenarnya yang next jika ada kesempatan lagi, apakah ada open recruitment untuk yang mau berangkat ke Gaza? Udah pasti kan ada open rekrutmen dan tentu saja rekrutmennya itu akan lewat lembaga kemanusiaan masing-masing atau lewat acara-acara kami, acara Ustadz Hussein Gaza, acara saya dan acara beberapa lembaga yang memang secara khusus membuka pendaftaran untuk itu. Dan tentu pengalaman kami di sini nih, ya minimal memang kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Arab itu kemampuan basic. Yang kedua, secara psikologis dia bukan orang bermasalah karena gini, bayangin kondisi ketika kita dijanjikan berlayar sampai hari ke-14, gue aja apa yang terjadi? Wah, itu bisa ngamuk, bisa ribut, bisa merusak forum apa dan lain sebagainya. Kami butuh orang-orang yang memang betul-betul clear, sehat gitu loh. Dan secara mental juga tenang karena kita ini mau nolong orang kan. Kita ini kan mau nolong masyarakat Gaza ceritanya. Nggak mungkin kita ngajak orang-orang yang memang udah nggak tahu lagi mau ngapain di Indonesia gitu loh. Terus kita ajak dia biar udahlah gue nggak punya alasan lagi hidup. Gue mau mati aja deh. Oh, nggak gitu bro. Nggak gitu. Kita ke sana dengan persiapan yang kita ke sana untuk menolong orang, bukan untuk ditolong, bukan untuk jadi pahlawan. Waduh, ini sepertinya banyak pembelajarannya. Walaupun nggak jadi berangkat juga tetap aja ini bukan sesuatu pilihan yang sulit untuk kemudian mau mewakafkan dirinya ada di sana aja udah sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau sekarang ini teman-teman yang ngelihat kemarin proses keberangkatan ya, sayang sekali mungkin belum sampai akhirnya tembus. Tapi kita nggak tahu ya, semua bisa berubah gitu ya. Dan semua tim juga masih ada di Tunisia. Ya kita juga happy karena ternyata apa namanya teman-teman kita ini masih sehat walafiat gitu ya. Walaupun ada berita mengenai di drone-nya tim dari Sumut Flotilla gitu, tapi ternyata itulah sebuah warning. Walaupun di drone sekalipun kalau boleh berangkat pada berangkat tapi. Ya tetap pasti akan berangkat, Berangkat pasti juga akan tetap. berangkat. Insya Allah, ini aja berangkat kalau 20-an kapal. Ya makanya saya bingung kalau sampai ke Gaza beneran gitu ya. Itu mau kemana dulu gitu jalan kakinya gitu ya. Misalnya nggak ada hotel, mau tinggal di mana? Pasti tinggal di tempat yang apa namanya, yang seadanya gitu kan, atau tinggal di perahu gitu. Kemudian kalau udah selesai mau ke Indonesia kemana? Di Gaza nggak ada bandara, mau nggak mau harus nyebrang lagi ke Rafah atau naik perahu lagi kan gitu kan. Banyak yang mesti dipikirkan tapi belum sempat kepikiran nih kayaknya gitu. Tapi udah ada perkiraan kalau ini selesai saya dari sana harus keluar, saya kemana gitu udah ada belum? Udah, itu kan udah ada Ah. protokolnya. Jadi eh, kalau misalnya kita diintercept, kita harus ngapain? Termasuk buang HP ke laut. Nanti kita tanda tangan apa? Nanti Israel itu akan memberikan kita beberapa berkas nih, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Mana yang tanda tangan ini, mana yang jangan tuh ada. Sampai di Gaza nanti kita pulang tuh gimana caranya? Kita nggak tinggal di Gazanya, tinggal di boat, ya kan? Kita tinggal di boat dengan makanan kita sendiri, kita kasih makanan ke teman-teman di Gaza. Setelah itu kita berlayar kalau nggak ke Arish di Mesir, nah kita nanti kontak ke otoritas yang ada di Yaman. Nanti di Yaman, kita akan dijemput di perairan Israel. Kita akan dijemput di kota-kota Israel, entah itu Ashdod dan lain sebagainya. Itu udah ada protokolnya. Tapi protokol itu adalah protokol rahasia, jadi kita tidak boleh menyampaikan itu di sini. Lah ini Gitu. Itu ininya aja, spoilernya aja. oh salah satunya ya mungkin way outnya ya. Waduh. Oke guys ya udah ada infonya bahwa ternyata ya kadarullah ya bismillah. Karena izin Allah belum diizinkan tim kita untuk merapat ke sana, tapi akan ada perjalanan berikutnya dan ada open recruitment, makanya dipantau aja sosial media dari Syekh Ammar Salah gitu ya. Dipantau di sana atau juga ke Hujan Gaza atau juga ke Ciki ya. Siapa tahu ada opening untuk teman-teman yang ingin memvolunteerkan dirinya untuk sama-sama bisa tembus ke Gaza. Yang berangkat ini belum tahu mau pulangnya kayak apa, pakai bagaimana begitu ibaratnya kayak apa harus nggak ada bandara loh di situ gitu. Dan apakah pulang atau enggak gitu bahkan. Nah ini yang perlu kita contoh dan dunia juga kaget ada orang-orang kayak gini ya ternyata nggak punya senjata tapi nekat gitu ya nggak ada takut-takutnya mereka juga bingung tuh dasarnya apa kan gitu. Inilah yang membedakan antara yang memang punya apa namanya ada apa namanya kuat yang mengatakan yang bertuhan tahu
alasan untuk bertahan. Masya Allah, saudara kita yang bertahan di Gaza ini benar-benar tahu bahwa mereka dekat sama Allah. Waduh, terima kasih Syekh waktunya Syekh. Mungkin ada informasi lain yang belum disebut, belum diutarakan? Ya kurang lebih pokoknya doain aja. Ini insya Allah kita masih akan mengawal dan masih akan terus update. Bisa nggak nih ada beberapa perwakilan kita yang tetap bisa naik boat sebagai ya baik lagi tadi ya pengibar bendera Indonesia. Itu kira-kira. Insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa dititipin ke sana. Dan via amanillah juga antum ya perjalanan balik ke Indonesia gitu ya. Semoga dimudahkan dan kita atur lagi barisan di sini teman-teman semuanya. Jangan patah semangat ya. Saya rasa warga di Gaza dengar ini juga dan mereka udah siap-siap tuh di pantai kayaknya menunggu. Saya kasihan banget kalau sampai akhirnya nggak ada yang bisa masuk. Tapi ya mudah-mudahan Allah memberikan takdir yang lebih baik. Insya Allah kita akan update terus keberadaannya. Jazakallah khair untuk waktunya. Dan teman-teman semua jika dirasa menarik, silakan share link ini sebanyak-banyaknya circle kalian semuanya. Sampai ketemu lagi cerita untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.